Audio Jungle. Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam pembelajaran matematika kelas 7 untuk siswa-siswi SMP Negeri 2 Kupang. Pada pagi hari ini, kita masih akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang bentuk aljabar. Di pertemuan kedua hari ini, kita akan belajar operasi bentuk aljabar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan atas berkat yang kita terima hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Di pagi hari ini, materi kedua tentang bentuk aljabar, yaitu operasi bentuk aljabar. Kompetensi dasar yang akan anak-anak capai, yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kompetensi dasar yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Untuk itu, tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pagi hari ini, yang pertama, melalui video pembelajaran siswa dapat menyelesaikan operasi penjumlahan bentuk aljabar, dan yang kedua, menyelesaikan operasi pengurangan bentuk aljabar. Nah, bagaimana? Sudah siap anak-anak? Kita akan mulai materi kita di pagi hari ini. Perhatikan ilustrasi cerita berikut. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo, Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar pasean dan waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung saja. Misalkan X adalah massa tiap karung beras, nyatakan dalam bentuk aljabar A. Total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. B. Sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar pasean saja. C. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar waru saja. Nah, mari kita bantu Pak Maduri menyelesaikan masalah yang sedang dia alami menggunakan operasi bentuk aljabar. Yang pertama, total beras yang dipesan kepada Pak Maduri adalah 15X tambah 20X atau sama dengan 35X. Yang kedua, jika Pak Maduri memenuhi pesanan pedagang pasar pasean saja, maka sisa beras yang masih ada adalah 2 karung beras atau 2X. Yang ketiga, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri untuk memenuhi pedagang pasar waru adalah 3 karung beras atau min 3X. Tanda negatif di sini adalah menyatakan kekurangan beras. Nah, yang menjadi pertanyaan, 35X ini dari mana hitungannya? Sedangkan min 3X dari mana? Nah,
Operasi bentuk aljabar memudahkan kita dalam mencari tahu dari mana jawaban-jawaban ini berasal. Ingat kembali syarat-syarat dari suku sejenis. Nah, dalam mengerjakan bentuk aljabar, ada beberapa hal yang anak-anak harus perhatikan. Yang pertama, suku sejenis. Suku sejenis di sini, ingat kembali bahwa suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Jika anak-anak sudah ingat kembali, kita bisa melanjutkannya. Nah, 15X yang tadi di awal merupakan 15 karung beras pesanan dari pedagang pasar Pasean. Ditambah 20X. 20 karung beras pesanan pedagang pasar Waru. Nah, jika dijumlahkan, maka cara penjumlahannya seperti ini. 15X ditambah 20X sama dengan dalam kurung 15 tambah 20 balas kurung X. Jadi yang dijumlahkan adalah koefisiennya saja. 15 tambah 20. Variabelnya tidak perlu ditambahkan. Jadi 15 tambah 20 sama dengan 35. Jangan lupa tuliskan variabel X. Hasilnya menjadi 35X. Yang kedua, min 3X dari mana? Berasal dari 17X dikurangi 20X. 17X merupakan persediaan beras yang dimiliki Pak Maduri di gudangnya. Dikurangi pesanan dari pedagang pasar Waru, yaitu 20X. Seperti halnya di penjumlahan, yang dijumlahkan hanya koefisien, maka untuk operasi pengurangan, yang dikurangkan hanyalah koefisien saja. Maka 17X kurang 20X sama dengan dalam kurung 17 kurang 20X. 17 kurang 20 adalah negatif 3. Jangan lupa variabel X-nya. Maka 17 kurang 20X sama dengan min 3X. Contoh soal yang pertama, tentukan penjumlahan 7A tambah 4B dengan 8A kurang 6B. Penyelesaian yang pertama kita jabarkan terlebih dahulu. Penjumlahan 7A tambah 4B dengan 8A kurang 6B dapat kita tulis seperti ini. 7A tambah 4B ditambah 8A kurang 6B. Kedua bentuk aljabar, 7A tambah 4B boleh ditulis dalam kurung, 8A kurang 6B boleh ditulis dalam kurung yang berbeda. Sama dengan kurungnya dihilangkan, 7A tambah 4B tambah 8A tambah dalam kurung negatif 6B. Kalau yang ini diperbolehkan. Ya. Langkah yang kedua, kita melihat yang sejenis. Ternyata ada 7A dan positif 8A. Lalu ada positif 4B dan negatif 6B. Yang berikut, kumpulkan suku yang sejenis.
7A dengan 8A, kita kumpulkan dia seperti ini. Ya, dan positif 4B dan negatif 6B menjadi seperti ini. Jadi, 7A dan 8A yang tadi dipisahkan dengan 4B, sekarang sudah berdekatan. Yang ketiga, operasikan suku yang sejenis. 7A ditambah 8A, ingat, yang dijumlahkan hanyalah koefisien. Variabelnya tidak usah. Jadi 7 tambah 8 menjadi 15. Variabelnya A. Lalu positif 4 tambah negatif 6. Positif 4 tambah negatif 6 sama dengan negatif 2. Variabelnya B. Jadi, hasil penjumlahan 7A tambah 4B dengan 8A kurang 6B, kita bisa tulis sama dengan 15A kurang 2B. Tanda kurung ini dibuka, maka positif bertemu negatif, hasilnya adalah negatif. Contoh yang kedua, tentukan penjumlahan 16A kurang 12B tambah 4 oleh 5A kurang 9B tambah 2C. Ini merupakan penjumlahan suku 3 atau trinomial. Penyelesaian. Langkah pertama, kita jabarkan dulu bentuk aljabarnya menjadi 16A kurang 12B tambah 4 tambah 5A tambah dalam kurung negatif 9B balas kurung tambah 2C. Langkah kedua, kumpulkan suku yang sejenis. Ya, 16A suku sejenisnya dengan 5A. Lalu negatif 12B dengan negatif 9B. Bagaimana dengan 2C dengan 4? 2C dan 4 bukan merupakan suku sejenis. Tetapi dalam operasi hitung aljabar, keduanya tetap ditulis. Tidak boleh dihapus atau dihilangkan. Ingat, yang bukan merupakan suku sejenis, jika dalam pengoperasian penjumlahan ataupun pengurangan bentuk aljabar, yang bukan suku sejenis tetap ditulis. Langkah ketiga, operasikan yang suku sejenis. 16A tambah 5A sama dengan 21A. Negatif 12B kurang 9B sama dengan negatif 21B. Ditambah 2C tetap ditulis dan konstanta 4 tetap ditulis. Soal yang ketiga, kurangkan 3X tambah 4Y dengan 5X kurang 6Y. Penyelesaian, langkah pertama masih sama, kita jabarkan. 3X tambah 4Y kurang 5X kurang 6Y. Nah, tanda kurungnya kita hilangkan menjadi 3X tambah 4Y kurang 5X tambah 6Y. Ingat, ini sudah ada di materi SD, kalau tidak salah. Dalam tanda kurung, jika tanda pengurangan yang berada dalam kurung, ketika kurungnya dibuka, maka tanda pengurangan berubah menjadi tanda penjumlahan. Kumpulkan suku yang sejenis. Ya, 3X kurang 5X, lalu positif 4Y dengan positif 6Y. Operasikan suku sejenis.
3x kurang 5x sama dengan negatif 2x, lalu positif 4y tambah 6y sama dengan positif 10y. Jadi hasilnya adalah negatif 2x tambah 10y. Yang keempat, kurangkan 2p kurang 5 dari 10p tambah 11. Penyelesaian, kita tetap jabarkan. Ya, perhatikan anak-anak, penjabarannya sedikit berbeda dari yang biasanya. Kali ini penjabarannya 10p tambah 11 kurang 2p kurang 5. Kenapa seperti ini? Karena perhatikan kalimat perintah yang digunakan pada soal, yaitu kurangkan 2p kurang 5 dari 10p tambah 11. Bagi anak-anak yang masih bingung, dapat Pak jelaskan seperti ini dengan bahasa yang sederhana. Jika kita disuruh kurangkan 3 dari 7, itu sama saja kita mengambil 3 bagian dari 7. Maka operasinya sama saja dengan 7 kurang 3. Nah, anak-anak harap perhatikan kalimat kurangkan ini harus dicerna, ditelaah, dimengerti, dipahami dengan baik. Ya. Kita lanjut. Ingat, kurangkan 2p kurang 5 dari 10p tambah 11, kita jabarkan menjadi 10p tambah 11 kurang 2p kurang 5. Sama dengan 10p tambah 11 kurang 2p. Ingat, tanda kurung dibuka, berarti tanda pengurangan menjadi penjumlahan. Langkah kedua, kumpulkan suku sejenis. 10p kurang 2p, lalu positif 11 dan positif 5. Konstanta ini juga merupakan suku sejenis. Ingat kembali pengertian dari suku sejenis. Operasikan suku yang sejenis. 10p kurang 2p sama dengan 8p, lalu positif 15 tambah 5 sama dengan positif 16. Nah, bagaimana anak-anak? 4 contoh soal yang ada, harap anak-anak dapat memahami soal yang ada. Uji pemahaman untuk pertemuan kali ini ada 2 nomor. Anak-anak dapat mengerjakan di buku secara rapi. Lalu untuk pengumpulannya akan disampaikan oleh masing-masing guru mata pelajaran yang mengajar di kelas kalian. Silakan tulis soalnya dan dikerjakan. Jika ada yang masih bingung, dapat juga menghubungi guru mata pelajaran di kelasnya. Ya, kita sudah sampai di akhir video pembelajaran untuk hari ini. Kita akan berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak untuk perhatiannya untuk video pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap gunakan masker jika keluar dari rumah, berpergian, hindari kerumunan, tempat yang ramai, dan selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas kalian.
Kita akan jumpa lagi minggu depan di video pembelajaran yang berikut, masih dengan materi yang sama, dengan video yang lebih menarik materi maupun penyampaiannya. Terima kasih dan sampai jumpa.